Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini lumayan spesial guys. Jadi ini saya akan coba rakit ya Quad 1S, tapi yang spesial. Spesialnya seperti apa nanti akan aku jelaskan sembari kita cek ya part-part yang nanti akan mau dirakit. Untuk frame ini saya menggunakan happy model ya, Mobula 7 yang versi 4. Ini karena cukup ringan ya, untuk 1S nih cocok banget dan lumayan bandel ya. Saya punya banyak nih yang V4 nih, karena untuk ya antisipasi kalau misalkan ketabrak atau crash. Biasanya ininya tuh pecah ya, apa namanya, prop guardnya ini pecah nih yang di sini, atau kalau enggak di bagian sini bawah baterai nih, kalau misalkan landingnya terlalu keras ya, biasanya ininya nih yang mudah patah. Makanya saya biasanya sedia kayak gini lumayan agak banyak. Oke, setelah frame kita ngomongin FC nya ya. Nah, untuk FC nya saya menggunakan happy model juga. Ini Super B F4 Lite ya, dan ini udah ELRS ya, SPI receiver, dan ini ringan banget nih guys. Ini kalau dibuka ya, kalau kita buka tuh modelnya kayak gini nih, kecil, tapi ini nggak ada VTX nya ya, jadi dia hanya ESC, FC sama RX ya, ELRS, SPI receiver. VTX nya nanti akan pakai yang beda, nanti kita bahas lagi. Dan ini akan saya pakai BT 2.0 ya, jadi yang untuk PH2 ini nggak saya pakai karena baterai saya rata-rata BT 2.0. Nah, modelnya kayak gini ya FC nya, ini ringan banget nih guys. Nah, kalau misalkan kita coba timbang nih guys, ini sangat ringan banget nih. Kita cek ya, tuh 2,8 untuk FC nya ya. Kalau ditambahin ini jadi 3,7 ya, ringan banget. Oke, ini kita masukkan lagi. Terus untuk part selanjutnya saya pakai ini nih guys, Open Laker black box yang dari punyanya si happy model ya, happy model juga. Jadi ini semuanya serba happy model. Ini kalau aku buka, ini biasanya saya pakai mereknya JHMCU ya. Nah, itu udah bagus distabilkan, maksudnya data yang di generate oleh si Open Laker-nya itu juga distabilkan di Jaroflow juga oke ya. Cuman kenapa saya pilih yang ini, yang punyanya happy model, itu karena ternyata dia ada step up-nya ya, atau boosternya 5 volt. Karena 5 volt ini aku butuhin buat untuk kameranya dan DVR-nya biar bisa lebih stable. Jadi stable di 5 volt, nggak naik turun ya. Bentuknya kayak gini, ini juga ringan banget ya, kayaknya lebih ringan daripada punyanya JMCU ya. JMCU itu kayaknya lebih panjang ke sini ya, lebih panjangan lah. Ini agak pendek, cuman agak lebih tebal karena ada ininya nih, apa, boosternya nih, yang paling gede nih komponennya. Oke, ini dapat apa lagi nih? Oh, ini dapat buat nempelin nih guys. Jadi perekat, nanti kalau misalkan ditempel biar bisa nggak jatuh ya. Oke, dan ini yang part paling spesial nih guys. Ini dari brand Flywo. Ini adalah si Walksnail Avatar 1S ya. Jadi ini adalah kamera plus VTX digital yang dari Walksnail, tapi yang support 1S. Dan ini yang ngeluarin brand Flywo. Setahuku untuk Walksnail ya, produk-produknya si Walksnail ini dijual saat ini ya. Untuk yang Walksnail Avatar Mini 1S ini di Cadex sama di Flywo ya. Kebetulan yang punya saya ini yang punyanya si Flywo. Ini langsung kita buka, bentuknya kayak gini guys. Oh, mantap nih. Jadi cuman satu lembar ya, atau satu keping FC atau chip ya di sini. Di sini ada pendinginnya, lumayan agak tebal ya. Terus di sini ada, ini buat apa ya? Ya kurang tahu ya. Nanti, oh ini dapat kabelnya kayak gini nih guys. Oh oke. Ini buat dicolokin nanti ya, connect ke FC ya. Yang ini, terus yang ini itu untuk
USB gini guys. Jadi kenapa perlu kayak gini? Di sini tuh ternyata udah ditanam storage ya, built-in storage sebesar 8 GB. Jadi di samping biasanya itu kita rekam melalui DVR goggles ya, di sini tuh juga bisa ngerekam onboard. Jadi gambarnya itu lebih bagus daripada gambar yang direkam di goggles ya, karena ini direkam langsung dari kamera. Jadi nggak ada pixelated kalau misalkan di digital ya, atau ngeblur itu enggak ya, sama kayak kamera split ya, cuman ini digital. Keren sih ini, asli ini keren. Untuk speknya ini kalian bisa lihat aja ya di layar ya. Salah satu keunggulannya ya dia bisa nge-record atau nge-transmit ya di 1080 1080p ya, 60 fps, atau di 720p 120 fps ya. Dia diklaim low latency juga ya. Jadi dia klaimnya dia bisa sampai 22 milisecond untuk latensinya, itu lumayan kecil banget ya. Jadi akan lumayan responsif juga, entar kalau misalkan nggak ada delay lah bisa dibilang kalau untuk milisecond sekitar segitu ya. Yang saya sebutin dia udah ada onboard storage-nya ya, itu yang paling penting. Terus sama bobotnya yang ringan ya, karena emang ini dikhususkan untuk 1S atau WUP 1S. Ini seru nih guys, cuman emang challenge-nya untuk ngerakitnya. Terus apa lagi ya? Oh, motor ya. Ini motor saya pakai yang ada aja ya. Untuk motor nih yang biasa saya pakai, ini motornya Happy Model lagi ya, Happy Model juga, karena emang produknya Happy Model tuh yang ya lebih murah daripada yang lain. Cuman emang kualitinya so-so sih. Cuman yang ada ini ya kita pakai aja. Untuk motor saya seperti biasa pakai motornya si Mobula 6 SD ya, X0802. Ini berapa kV nih? Oh, ini 25.000 kV ya. Terus untuk kanopinya mungkin saya pakai ini ya. Ini kanopinya apa ya? Ini dulu. Kanopinya iFlat kalau nggak salah, ini iFlat A85 atau A75 ya, saya lupa. Ini butuh kayak gini ya guys, karena ini ukurannya ternyata gede guys. Nggak kayak DVR-nya si Runcam Split Light ya. Ini kalau ditumpuk kayak gini, ini sampai keluar nih. Tuh ada part yang keluar ya, tuh kayak gini nih. Ini pasti kena propeller nih, makanya pakai yang agak tinggian gini supaya bisa ininya agak ke atas ya. Jadi nanti bentuknya kira-kira gini nih kalau dipasang. Nah nanti ini kita lem aja, nggak usah dibaut ya. Nah kayak gini. Oke, ini akan saya coba rakit dulu ya. Nanti kalau misalkan udah hampir jadi atau setelah jadi, nanti kita akan kembali lagi ke meja. Oke, setelah berjam-jam ya untuk ngerakit ini, ternyata lumayan challenge juga untuk ngerakit si Avatar Mini 1S ini, karena positioningnya agak susah ya. Nanti saya jelaskan di mana aja kesusahannya. Dan ini ya, kalau misalkan ditimbang ini masih ringan banget ya, hampir sama kayak micin HD biasa. Jadi nggak terlalu jauh perubahan bobotnya. Oke, kita coba timbang aja ya. Kita timbang, ini bobotnya tuh di 35 gram. Jadi ya ringan sama kayak micin HD ya. Biasanya patokan saya tuh kalau bikin HD yang bisa terbangnya enak itu nggak boleh lebih dari 40 gram untuk 1S ya, dan frame 75 mm. Biasanya saya patokannya itu. Dan ini bobotnya spare-nya masih banyak ya, maksudnya untuk menuju ke 40 gram, ini 35 gram, ini masih oke. Jadi harusnya sih terbangnya, teorinya sih masih oke harusnya ya. Nah, balik lagi ya terkait kesusahannya, itu yang pertama itu terkait sama pemasangan ininya nih, apa namanya, si Avatar Mini 1S nya nih. Ini ternyata ukurannya gede ya, dan ada soketnya, ada 2 soket di situ, soket untuk ke FC nya dan soket untuk port USB nya. Dan itu makan tempat banget ya. Jadi kalau misalkan dipentokin ke bawah kayak model kayak Mobula 6 HD atau Mobula 7 HD itu kan tinggal ditumpuk aja ya, biasa ya, FC kemudian ditumpuk ke DVR-nya atasnya. Nah ini kalau misalkan ditumpuk kayak gitu bisa sih, tapi ininya tuh mentok nih untuk propellernya nih, pasti akan kena ini. Nah ini kalian bisa lihat aja nih,
Ini makanya saya pakai kanopi yang agak tinggi kayak gini. Ini kanopinya si iFlight 75 ya kalau nggak salah, atau iFlight 85, saya lupa. Ini kanopi saya nggak beli ya, ini udah lama banget nih. Ini aku posisikan agak ke atas, jadi untuk propellernya itu, nah ini aman nih di kedua sisinya nih. Yang soket satunya nih, ini juga aman. Dan untuk masang ke sininya ini saya lem ya, karena di sini nggak ada baut juga untuk di kanopinya. Jadinya modelnya kayak gini. Emang sih nggak terlalu rapi ya, tapi paling nggak secara kekokohan sih mestinya ini tetap kokoh ya. Jadi mestinya sih secara stabilitas untuk kameranya mestinya sih oke ya. Dan harapannya sih nggak celo. Itu yang terutama kalau misalkan kita main di HD itu, celo untuk micin 1S ini gampang banget kalau misalkan kita ada sesuatu yang kurang kokoh ya. Terus di bawahnya sini aku juga nggak jadi masang ini ya, apa nih, open leggernya si Happy Model. Saya tetap pakai yang punyanya CHMCU ya, bukan yang punyanya Happy Model. Walaupun yang punyanya Happy Model ini ada boosternya nih, seperti ini. Cuman nggak saya pakai karena komponen boosternya ini kalau aku lihat di FCC Super BF4 Lite ini ternyata udah ada juga ya boosternya. Dan kalau aku lihat untuk spesifikasinya si Worksnail Avatar Mini 1S itu ringnya lumayan ya, antara 3,3 volt sampai 5 volt. Jadi kalaupun misalkan voltasenya itu agak drop ya, paling nggak mestinya sih masih tetap oke ya. Jadi yang ini nggak aku pasang ya, saya pakai JMCU karena lebih tipis ya. Kalau ini tuh lebih tebal yang punyanya Happy Model open leggernya tuh, karena ada ininya nih, boosternya nih. Jadi kalau misalkan dipasang di sini tuh agak ketambahan 1 mili ya, agak kurang pas nanti kalau misalkan dimasukin baterai. Oh ya, untuk antenanya, ini antenanya saya ngambil dari punyanya Kedek Vista ya, yang nggak kepake antenanya. Ini aku pasang aja di sini, jadi harusnya sih secara penerimaan harusnya bagus ya, daripada kepake antena dipol biasa ya. Sebenarnya pas beli ini itu juga dapat antena ya, dikasih Microvie ya, punyanya ORT. Cuman kurang oke sih kalau misalkan dipasang di sini, dan itu tipenya RHCP ya. Saya butuhnya LHCP. Pokoknya semua digital aku bikin LHCP, analog RHCP gitu. Sebenarnya nggak masalah sih dibolak-balik. Yang penting tipe antena yang dipakai di drone-nya sama di goggles itu setipe ya, itu nggak masalah. Cuman saya bikin format untuk digital LHCP, analog itu RHCP kayak gitu. Nah, bentuknya kayak gini guys, memang nggak terlalu rapi ya. Nanti kita akan coba terbangin gimana rasanya menerbangkan micin digital 1S ya dengan frame 75 mm. Kita tes juga akan dapat flight time berapa lama ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung coba aja si micin 1S digital. Oke, kita saatnya melakukan pengetesan ya si Digicin digital micin 1S. Ini aku pakai baterai ini ya, 500 mAh Kodar. Ini lumayan nih baterai ini ternyata, padahal harganya murah, cuman 60-an ribu kalau nggak salah. Murah banget dibandingkan yang GNP ya. Ternyata ini murah, lebih murah, ada yang lebih murah lagi. Oke, ini aku pasang dulu baterainya. Kita ngetes pertama nih guys, si Digicin. Oke, kita nyalakan dulu remote-nya. Welcome to HTX. Kita nyalakan gogglesnya. Oke, udah nyala. Ini bootingnya agak lama ya, goggles digital nih, nggak yang DJI atau yang si Worksnail nih, sama aja lama banget bootingnya, nggak kayak analog. Kita cek udah selesai booting apa enggak ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sembari nunggu kita akan nyalakan ya si micinnya nih. Oke, kita colokkan dulu. Oke, kita taruh dulu sini. Oke, kita persiapan terbang. Oke, kita cek powernya di set berapa ini.
Oke, ini di set 25 mW ya, kita rekam dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita terbang. Micin 1S digital. Aduh, sorry ya kalau berisik ya, karena di dekat rumah saya ada yang renovasi guys. Woi, secara feel sih nggak ada bedanya sama Micin 1S lainnya, cuman bedanya lebih clear aja di gagel. Kita cek ya di pohon-pohon kayak gini nih. Oh, kelihatan jelas nih guys. Asik. Terang banget. Oke ya ini. Wow, ada orang. Oke, kita masuk ayunan nih guys. Ke sini dulu. Nah, baru masuk ayunan nih. Set. Oke. Kita belusukan nih guys. Oke. Aduh, angin mulai menyerang nih. Gak tahu ini dapat berapa menit ya guys. Oke. Oh, powernya udah kurang nih. Oke, kita landing aja daripada baterainya nanti jebol ya. Oke, landingnya nggak sempurna guys. Ini kita ambil dulu nih. Oke juga nih ternyata nih. Kita cabut. Oke, kayaknya nggak kenapa-napa. Mantep nih guys, asli. Oke, kita masuk lagi ya. Berisik soalnya di luar. Kita tutup dulu. Oke, jadi kesimpulannya si Micin ini ya, begitu saya tes, terbangnya sih enak ya. Nah, cuman emang perlu dituning sedikit lah, kayaknya terlalu ngambang ininya, apa namanya, terbangnya. Jadi kontrolnya masih kurang lock. Oke, ini aku matiin dulu. Seru juga ya ini main Micin tapi digital. Oke, paling dari saya itu dulu ya. Kalau kalian mau coba nih Micin digital, udah mulai ada nih VTX 1S tapi digital yang udah mulai dijual. Untuk linknya saya kasih di deskripsi ya. Ini kayaknya mulai eranya si Micinan nih, sampai HD kelas 1S pun juga mulai ada nih produknya. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye ya.